Sebenarnya gitu, daripada stunting dikasih bantuan protein berapa bulan sekali. Itu kan padahal dimakan seminggu aja udah habis. Namun ini dikasih edukasi supaya masyarakat bisa mandiri. Itu solusinya akan lebih berkelanjutan. Dan pemerintah nggak harus mengeluarkan dansosnya banyak sekali. Jadi masyarakat itu dimodali kayak pancing lah, jangan dikasih ikan terus. Sebenarnya saya masih punya idealisme yang belum terwujud. Bagaimana membuat hunian itu seminimal mungkin dan sesedikit mungkin efeknya untuk lingkungan. Kalau sekarang kan katanya Gen Z akan kesulitan mendapatkan perumahan. Itu ada ilmunya tapi belum saya jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Yoso Farm. Saya Sri Widodo dan istri saya Nurul Fitri Dayati. Kenapa Yoso Farm? Yoso itu ayah saya. Kebetulan Yoso itu punya arti membangun. Jadi kita berusaha membangun sistem homestay kembali ke rumah. Jadi gitu. Yoso juga berarti orang Jepang mengatakan Yoso itu bahan baku. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah, di pekarangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami di Dukuh Karangkulon, Desa Mbiro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Jadi sebenarnya saya punya ide, tapi untuk implementasi itu saya masih pincang. Jadi alhamdulillah ketemu partner yang sejalan. Kita passionnya sama-sama pengen berbisnis, tapi juga tetap menjaga lingkungan. Jadi kita nggak pengen dapat duit tapi lingkungannya rusak. Kita tetap pengen menjaga sumber daya, karena banyak orang yang berbisnis sekarang, mereka jadi kaya karena jual sumber daya. Kalau seperti itu, yang akan menjaga sumber daya siapa? Gitu. Kita berpikirnya seperti itu. Latar belakangnya Mbak Nurul sama Mas Witi itu apa sebenarnya? Kalau saya backgroundnya pendidikan di pertanian. Terus kerja ikut orang di industri landscape dan memang pure industri. Jadi kita ngejarnya profit. Dan dari situ sebenarnya masih dapat uang, tapi kayak ada sesuatu yang kurang. Saya malah merusak lingkungan. Industri landscape itu kita bangun taman. Cara mudahnya gitu, bayangannya kita bikin taman dan karena di public space, jadi tuntutannya harus full performance, selalu bagus. Apalagi saya kerjanya di negara yang kerajaan, jadi sering ada event dan selalu harus terlihat bagus. Jadi otomatis di sana pestisida banyak masuk, semua bahan kimia masuk. Tanamannya bagus sih, saya di Brunei, jadi kayak jadi tukang kebunnya raja gitu lah. Semua harus tampak bagus dan memang tuntutannya untuk mengejar bagus itu ya pakai banyak kimia. Dan di situ pernah saya treatment seperti alun-alun gitu, banyak pohon kurmanya kena hama, daunnya kan jadi semu kecoklatan gitu. Treatmentnya itu dalam 1 bulan saya mungkin berkilo-kilo pestisida di situ. Dalam 1 kali aplikasi 200 liter di alun-alun, sekelilingnya banyak mobil. Itu saya sebenarnya kerjanya nyesek di hati itu, Mas. Harus dilakoni, mau tidak mau, yo reputasi perusahaan dipertaruhkan. Kalau enggak kan yo enggak dapat profit dari situ. Ya, saya dapat gaji dolar, tapi di hati tersayat-sayat. Karena nggak sesuai dengan nilai saya. Saya menawarkan yang organik, yo. Itu dipakai kalau di perusahaanmu aja. Ini kan kamu ngikuti kita, kamu tak bayar. Sampai berapa dolar per bulannya? Saya masuk pertama masih 600 dolar. Terus resign sebenarnya. Tapi terus ada manajer yang datang, dirayu lagi. Masih nego duit waktu itu, ya dapat 1.000 lebih. Kan ini, Mas. Ketemunya di mana? Ketemunya di sini, Mas. Saya pulang dari Brunei takut, akhirnya ngopeni kebunnya bapak, nanam seledri, saya nggak jadi-jadi. Terus ada bule temennya kakak ipar, ya terus dikenalin. Pertama saya tertariknya dikasih 1 tanaman seledri, aku nanti seledri elik, ini nanti api. Ya udah aku main ke rumahnya gitu. Saya ingat datang pertama kali di rumah ini tanggal 7 Mei tahun 2017. Kok ini aku betah nih gini, dan sampai sekarang Mas, alhamdulillah.
Saya tuh dengar cerita orang dari mas saya, ada seorang cewek yang mau mengolah kebunnya, jadi tidak malu-malu atau biasanya kan cewek kan suka identik tidak kotor-kotor, Kak ini nggak mau kotor-kotor, saya di situ nih. Makanya tagline kami lestari nganggo ati. Jadi kita kebayang kalau kita sering penghijauan hanya asal menanam, tidak merawat itu tidak pakai hati, mas. Nihil itu mas. Jadi musim kemarau penghijauan kan nggak masuk juga. Kalau bapaknya banyak menggunakan hati, saya meskipun cewek banyak pakai logika, Pak. Oke. Jadi bapak pun dulu saya menikah kan umur 29 tahun. Ya bapak saya pun mungkin sudah cemas gitu bagaimana kan. Biasanya dikenalin sama yang karena background keluarga saya PNS, jadi menganggap hidup yang aman itu ya di dunia PNS terjamin gitu lah, Mas. Nah, terus saya syaratnya satu, Pak, yang penting entah PNS entah enggak, yang penting peduli lingkungan, gelem tak ajak peduli lingkungan gitu. Ya teman saya di BUMN pun juga tak kenal kayak koncoku ya Rul gitu kan. Wongnya tak ajak neng ngurusi sampah gelem ora. Nah, alhamdulillah ketemu yang deket dan sevisi. Jadi saat tahu passion kita sama-sama peduli lingkungan, aku langsung menawarkan kayak aku sih nggak proposal malan. Pak, urip besok misalnya kita jadi nikah, ngene iki gelem ora. Yang tak gelem ya rasa wae kan. Nanti saya dulu sebelum pulang dari Brunei sebenarnya takut di desa mau ngapain. Saya terinspirasi dari YouTube juga, Mas. Beliau bisa hidup tanpa uang. Jadi hidupnya itu bukan mengejar uang, tapi memang beliau lebih aman bukan saat bersama uang, tapi saat sumber daya terjaga. Jadi kemakmuran itu bukan kamu bisa beli apa-apa, tapi semua tersedia, kamu nggak usah beli. Air ada, tanaman, makanan yang sehat, obat-obatan sebenarnya bisa kita dapatkan di lingkungan. Kalau kamu membuat ekosistemnya, tapi lah ekosistem dirusak, terus siapa? Misi kita kan apa yang kita jalani. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita huni ini sumbernya kebermanfaatan, mas. Jadi kayak makanan, kalau bisa kita tidak hanya halal, tapi kalau bisa toyibnya. Jadi cara mengolahnya benar, makanannya benar, juntrung bahannya itu juga kita tahu, kita olah, kita menanam apa yang kita makan. Apa yang kita makan, kita tanam. Jadi kita berusaha produktif di rumah, tidak konsumtif apa-apa beli. Jadi kita itu bedanya orang dapat gaji buat beli apa-apa. Lah kalau kita bikin apa-apanya itu tidak melewati uang. Kalau homestay sendiri bisa dijelaskan? Kalau Bagaimana homestay gitu? itu sebenarnya referensinya dari internet juga. Jadi lihat orang di luar negeri gitu, mereka punya ranch kayak peternakan besar gitu, mereka punya kebun pangan sendiri, sapi sendiri, kuda sendiri gitu. Hidupnya mandiri. Nah, kita di lahan yang ada, kita berusaha seperti itu minimal untuk kebutuhan keluarga sendiri. Jadi sayur yo utamanya cukuplah untuk kita makan, dan alhamdulillah ternyata saat kita merasa cukup itu melimpah, mas. Jadi misalnya satu keluarga nanam satu pohon cabai aja cukup, tapi kalau pengen dijual ya harus berkilo-kilo. Jadi kebanyakan orang berpikir bertani untuk berbisnis, dan bisnis kan nanti ujung-ujungnya duit, dan petani malah sekarang banyak ketergantungan. Kita pengen basicnya pertama yang penting untuk keluarga cukup, baru sisanya kita jual. Jadi banyak yang mbak kowe wis ngopeni pitik ngopo mung sithik ora akeh sisan gitu. Ya memang orientasi saya yang penting cukup untuk kami. Sisanya baru kita jual. Kalau orientasinya kita pure bisnis, nanti lama-lama tidak pakai hati ya, mas. Kayak yang saya lakukan di Brunei. Jadi dapat duit, hatinya tersayat-sayat gitu. Ya, jadi kita nentremke hati dulu, insya Allah rezeki ada. Cukupnya dari jenengan berdua itu apa? Kalau saya pribadi, untuk besok saya tahu apa yang dimakan, itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak berpikirnya aku ninggali anakku warisannya bermiliar-miliar gitu, nggak. Saya meninggalkan anak-anak itu value. Kue jaga lingkungan, itu warisan yang berharga. Yang gue bisa menemukan bumi lain, ya kita jaga. Jadi kita manfaatkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan sekarang dan besok itu sudah ada. Kayak kita menanam labu madu. Kita satu pohon bisa berbuah 30 misalnya. Nah, 30 itu kalau kita nanam mungkin ratusan ya. Itu kita petik sekarang bisa dimasak setahun yang akan datang. Sudah melimpah untuk segi karbohidrat. Kita melihara ternak. Kita nggak usah beli pakan, kita memanfaatkan sampah yang ada, menyelesaikan sampah untuk menjadi pakan, dijadikan maggot, itu sudah cukup protein tinggi untuk si ternak kita. Jadi kita nggak pernah beli konsentrat, nggak pernah beli
bekatul itu sudah cukup. Tiap hari kita dapat swasembada telur, lele itu sebelum 2 bulan ini sudah over, sudah besar-besar dan sehat. Jadi kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita tiap hari bisa ambil telur, tiap hari bisa ambil ikan, tiap hari bisa ambil sayur, tiap hari bisa ngolah labu madu sebagai banyaknya. Jadi yang pertama itu kita ngolah tanah Mas, supaya dapat panenan yang bagus. Kita nggak cuma melulu nguri-uri tanamannya. Kembali ke akar tanduran nih, itu makan dari akar. Ya berarti tanahnya kita jaga. Itu kita jaganya yo, kita kasih pupuk. Nah setelah dapat pupuk, airnya tercukupi, insya Allah tanaman akan sehat juga dan bisa berbuah. Misalnya dari satu pohon tomat gitu, itu melimpah. Kita bisa bagi ke tetangga. Dan pupuk dari akar ke tanah butuh makanan juga. Jadi yang kita ngasih makan tanahnya kita uri-uri, dapat pupuknya dari mana? Oh, pupuk itu bisa dari kotoran binatang. Alhamdulillah tetangga sekitar mereka banyak yang memelihara kambing. Jadi kayak kita banyak ijolan. Mereka butuh hijauan. Ngono aku melimpah Mas. Kayak butuh godong mau pecoki. Oh, sesuk kandangku resi ono ya. Kita panen pupuk. Jadi sistem kita itu integrated farming. Kita tidak bergantung kepada perusahaan besar. Kita saling ketergantungan dengan sekitar. Oh, Mbah Radi butuh hijauan, monggo Mbah. Saya butuh pupuk Mbah, ngresiki kandangnya jenengan angsal. Bisa. Kemudian dari tanah, manusia juga butuh protein. Nah, karena saya lahannya tidak begitu luas dan sudah ada tetangga yang memelihara kambing, kita nggak perlu repot-repot memelihara kambing. Aku butuh endok saben dino. Jadi kita memelihara ayam dan dari ayam itu kita dapat telur. Kalau ayamnya sudah tidak produktif, kita dapat dagingnya. Kita dapat pupuk juga. Jadi kandang ayam yang di Yosofarm ini kita desain kandang ayam lestari. Kita namanya kastari. Kandang ayam lestari karena kita pengen lestari di alam dan lestari dapat telur berkelanjutan gitu Mas. Tidak putus-putus itu. Dari kandang itu kita bisa dapat pupuk, dapat telur, dapat ayam dan nggak usah beli pakan karena kita mengolah sampah organik khususnya yang dari dapur. Itu banyak sisa makanan itu kita olah untuk pakan maggot. Nah dari maggot itu kita dapat kaskot, bekas maggot itu bisa jadi pupuk juga. Terus maggotnya kita panen untuk pakan ayam dan pakan lele. Jadi sebenarnya manusia tidak terpisah dari sistem. Tuh, aku khalifah terus aku cuma ngatur-ngatur gitu, enggak. Kita tuh bagian dari sistem. Ayam misalnya dari telur. Kita yang butuh telurnya, cangkangnya kita nggak butuh. Cangkangnya kita kembalikan ke ayam karena itu sumber kalsium. Nanti cangkang telurnya akan jadi lebih kokoh. Jadi kita ngambil seperlunya itu, insya Allah seluruh dunia ini cukup untuk menghidupi manusia. Tapi nggak akan cukup untuk satu orang yang serakah, kira-kira gitu. Ditimbun, kita bisa panen setahun sekali bentuknya seperti ini. Kita juga bikin kompos Mas, jadi dari sisa daun-daunan kan banyak pohon, itu tiap hari nyapu Mas. Semua hasil yang disapu itu bukan kita buang atau kita bakar, kita timbun. Kalau cara zaman dulu kan gawe jogangan, ibaratnya kalau kita bikin jogangan itu kita bikin tanah baru. Dan kita kan tidak mungkin tiap hari jogangi gitu kan, kita ada penampungan di sana, kita menyiapkan karung besar, itu semua hasil pangkasan, hasil nyapu, kita tampung di situ. Itu dalam setahun yang bawah itu sudah jadi pupuk. Jadi sebisa mungkin bahan organik itu tidak keluar dari tanah kita. Misalnya kalau petani panen, nah kan ya dipanen cuma padi tok, gabahnya tok toh. Itu kalau semua diangkut nutrisinya dari tanah, semua akan ikut hilang. Tapi kalau yang diambil gabahnya tok, nanti jeraminya dibosokke lagi di sawah, itu juga akan kembali sehat. Jadi bertani itu lebih banyak nguri-uri tanah. Jadi kita berusaha untuk zero waste atau minim sampah Mas. Jadi kita idealnya tuh sampah selesai di rumah tangga Mas. Jadi sampah tidak dipindah di TPS apa TPA, tapi cukup diselesaikan di rumah Mas. Jadi semua sampah yang ada yang dihasilkan rumah tangga itu tanggung jawab si rumah tangga itu. Jadi kita berusaha untuk minim sampah. Kalau kita keluar misalnya belanja, kita berusaha tidak membawa pulang plastik. Jadi kita bawa tas sendiri untuk belanja. Bakar rantang biar diolok-olok nggak apa-apa, yang penting kita bebas dari sampah di rumah. Jadi kita sampah idealnya sudah selesai di rumah. Jadi kita itu produknya itu musiman Mas, jadi artisan. Jadi kita itu apa yang ada di pekarangan ya itu, jadi tidak melulu kita bikin ini terus, enggak. Misalnya kita punya bunga telang,
Kita bikin keripik bunga telang, sirup bunga telang, selai bunga telang, semua yang berbau bunga telang, kerupuk bunga telang gitu. Jadi sekarang besok panen labu madu, kita bikin donat, kita bikin ini, kita bikin ini. Jadi artisan. Ya, tidak dipungkiri untuk hidup yang cukup itu bukan hanya pangan gitu ya. Kalau terutama hidup di desa, sing kathah niku tinggi lumrah. Kalau di desa kan seperti itu. Jadi ya ada sumbangan, ada acara apa-apa gitu. Untuk running cash flow-nya kita banyak jual di Saprodi pertanian yang organik. Jadi kita jual media tanam. Pupuk. Kita bikin sendiri juga campurannya. Kalau media tanam kan kita dari tanah, dari pupuk, dari sekam, dan kita jual pupuk organik. Arang sekam. Jual arang sekam. Jadi yang memang core-nya di pertanian dan skalanya ya skala pekebun. Tapi alhamdulillah sekarang yang untuk petani-petani yang mau nanam jagung gitu, mereka pakai organik sekarang. Kalau dulu kan beli pabrikan, sekarang itu sudah langka. Jadi banyak petani yang dipaksa keadaan jadi ke organik. Secara tidak langsung kan itu juga pergeseran yang baik, tidak tergantung ke industri lagi. Yang mungkin masyarakat sekitar itu Yosofam itu apa? Yang dia tahu mungkin tanaman, pupuk dan sebagainya. Kalau yang datang itu yang jauh-jauh Mas. Kemarin kayak Bupati Kendal, Mas Diko itu datang sini, saya kenalkan gaya hidup homestead itu. Dia juga pengen ya, Pak. Jadi dibikinin mini homestead di rumah dinasnya Kendal sana, kayak gitu. Jadi kita gaya hidup mudah, murah, melimpah. Di sini kan banyak petani jagung Mas. Junggelnya itu cuma dibuang, dibakar. Kalau pikiran kami enggak, jungle itu kita manfaatkan, kita taburi ragi tape sama begatul, sudah 10 hari sudah muncul jamur. Jadi kita setiap hari panen jamur Mas. Nanti bingung ajeng mau dimasak apa. Jadi jamur itu bikin bakwan, bikin crispy, bikin... Jadi tiap hari kita sudah cukup Mas. Jamur ada, lele ada, telur ada, kulkas sudah penuh dengan telur. Karena tiap hari produksi gitu. Jadi kita berpikirnya dari dasar lagi Mas. Kita berpikirnya dari bahan baku. Semua bahan itu bisa jadi bahan baku. Orang menganggapnya sudah sampah, kayak sisa makanan itu sudah anggap sampah. Sampah kan sesuatu yang tidak berguna. Sebenarnya itu limbah, masih bisa dikelola. Seperti jungle. Petani menganggapnya itu sampah. Tapi dengan ada bahan baku, biasanya saya berpikir, iki saya tinggal apa ya? Saya mikirnya gitu, makanya bisa dimanfaatkan. Jadi sesuatu itu sebenarnya perannya belum selesai, cuma manusia yang malas berpikir, jadi dibuang. Kebanyakan gitu. Yang saya rasakan pertama memang low budget Mas. Jadi untuk belanja gitu nggak usah mikir besok makan apa. Minimal anak sudah punya lauk lah. Meskipun beras kita masih beli karena belum bisa nanam sendiri di pekarangan. Tapi insya Allah akan ada eksperimen ke sana. Untuk integrated farming ini kita nggak repot buang sampah. Jadi supaya nggak repot buang sampah, sebisa mungkin ya jangan nyampah. Dan pengennya sih pola seperti itu juga ditiru di tetangga. Kita yang penting yang dekat dulu yang merasakan. Tapi ndilalah yang datang malah yang jauh-jauh. Dulu pun untuk memulai ini saya juga ragu. Kok dipaido kayak emang dipaido pertama. Tapi kita dapat suntikan motivasi itu dari Pak Iskandar, orang Imogiri. Beliau yang punya Bumi Langit Institute. Beliau bilang, kalau kamu berbuat kebaikan, insya Allah yang baik-baik itu akan tertarik untuk datang. Dan itu sudah kita rasakan. Jadi di Yosofam ini selain kita praktek untuk diri sendiri, kita juga cerita ke orang-orang yang berkunjung ke sini. Jadi kita kalau dibilang jualan kue nandur lombok ming sak wet apa tok dol gitu kan. Ngopeni pitik mung papat apa sing tok dol. Jadi secara tidak langsung kita cuma jualan omongan. Jualan omongan tapi kalau kita sudah melakukan sendiri orang-orang akan percaya. Jadi untuk protein, untuk telur lah, ya tiap hari ada. Dari 4 ekor, itu 1 jantan, 3 betina. Itu minimal 1 hari 1. Tapi karena kita magotnya banter, ya itu lebih sering 3. Rata-rata 3 per hari. Dan orang-orang yang sudah tahu, kita punya telur organik, banyak yang minta, Mbak, kok duwe piro ae, tak tuku nih. Yang penting turahanku wae, yen ndak aku pas bosen lagi tak dol gitu. Itu protein setahun ini alhamdulillah swasembada. Jadi ayam itu pun dulu nggak beli. Jadi ada teman main ke sini, Mas, aku butuh tanduran iki wi. Aku nang omah duwe pitik ijolan wae. Jadi alhamdulillah koleksi-koleksi tanaman di sini pun juga banyak yang barter-barter gitu, Mas. Kita pernah nanam kentang udara. Kentang tapi gemerandul di atas. Itu dulu ada anak magang ke sini, terus cerita di kebunku ada kayak gini, aku belum punya, ya udah. Magangmu berapa? Itu bayar aja pakai kentang itu, aku sudah senang. Jadi saya lebih suka barter sesuatu yang bisa kita budidayakan daripada cuma sekedar barter transaksi duit gitu.
saya memulai Yosofam pun merasa nggak relate mas. Di mana itu banyak orang, kue orang udah turunmu, yo saya pakai secukupnya gitu kan. Tapi saya nggak ngajak orang untuk nggak pakai duit. Saya mengajaknya orang itu menggunakan uang itu dengan kesadaran. Saya menggunakan uang dengan sadar. Misalnya saya beli baju, oh baju ini fungsinya apa? Saya jadi nggak ngikuti fashion, nggak ngikuti tren. Kalau ngikuti tren, saya hanya jadi follower orang yang bikin tren. Jadi kita menggunakan uang dengan kesadaran. Saya beli makanan, sekarang kan tinggal mencet datang, tinggal mencet datang. Itu mudah untuk manusia mas. Manusia dapat segala kemudahannya, tapi sebenarnya dengan kemudahan itu kita utang budi dengan alam mas. Berapa ongkirnya? Ongkirnya kan ya dihitung, bukan cuma karena bensinmu, tapi polusinya berapa? Kemasanmu sing muspro berapa? Jadi sampah gitu. yang merusak bumi berapa? Ya, kayak nggak dihitung gitu. Jadi kita pakai uang secara sadar. Apa yang kita konsumsi itu sadar. Misalnya kita tinggal beli rasanya enak, tapi kita nggak sadar apa yang kita makan. Jadi dari makanan, kalau kita sadar, insya Allah makanan itu adalah obat. Bukan kita makan obat, tapi yang kita makan adalah obat. Jadi alhamdulillah saya belajar pertanian dan sempat jadi TKW di Brunei. Itu ada sesuatu yang bayarannya sangat mahal mas. Saya jadi peka di tempat ini ada tanaman apa. Misalnya ada kemarin Pak Lek lah kesini mengeluh, beliau sudah sakit basir gitu ya sampai parah. Terus dibilangin sama sepupu saya, datangnya ngone Mbak Nurul, di sana ada tanaman ini gitu kan. Datang ke tempat saya, iki Lek, alhamdulillah saya juga pernah pakai gitu kan, sembuh. Dan beliau datang ke sini lagi, kaca Mbak, ini yang dekat dengan rumah Anda ada Lek, tenane Mbak, datanglah. Jadi saya, oh neng kono omah kan duwe wetiki, omah kan duwe wetiki gitu. Jadi terpetakan mas. Jadi sumber daya itu bukan cuma milik saya. Saya lebih suka sumber daya dimiliki banyak orang. Jadi aku ngerawati rakakean. Misalnya di sini alhamdulillah yang ramai lagi orang pengen belajar mengolah lidah buaya. Saya nggak nanam buahnya gitu nggak mas. Saya tahu oh ini mas kai enek. Dan orang kebanyakan nanam nggak tahu gunanya. Terus tiba-tiba tak tembas ya mbak. Gitu. Oh ini payu tuh mbak. Alhamdulillah di rumah saya payu gitu. Saya lebih suka seperti itu, yang sumber daya ada di mana-mana tapi kita nggak sadar. Kayak seperti kita punya bibit kelapa misalnya, kita tanam di rumah A, B, C, D, E. Terus kita sudah nggak punya kelapa, kita bisa main ke sini dapat es degan, bersama dapat kambil. Jadi kita menanam apa yang kita berikan bibit itu, kita bisa main ke sana. Jadi berkunjung sudah banyak kelapanya. Mbak ini kalau namu kayak main kita seneng itu kayak gitu iya. mas. Jadi misalnya ada teman kesini gitu, aku pengen bibit ini, ya udah ditanam aja gitu. Yang penting ada orang mau nanam aja kita udah seneng banget gitu. Jadi misalnya kayak kelapa, kita nanam di beberapa tempat saya dilelah mati. Sebenarnya kentang udara itu saya nanam di sini, ternyata nggak cocok. Saya pun juga masih belajar. Di tempat bapak saya cocok, saya panennya di sana. Iya. Jadi yang merasakan manfaatnya itu bukan kita tok, dan yang menjaga bukan kita tok. Jadi cara kita ngajak-ajak orang kayak gitu mas. Oh gue tak kayak tanderan kira pra. Jadi mereka biar peduli juga, biar merasakan manfaatnya. Ibaratnya kalau kita menanam, itu banyak sedekahnya yang nggak usah beli. Kita nanam pohon aja ngasih losmen buat burung, ngasih udara, dan banyak orang jadi betah di sini. Kalau tak hitung-hitung kita nggak pakai pelet apa-apa loh Pak, kok banyak orang yang betah di sini ya. Di sini masih banyak burung, bermacam-macam burung. Jadi di pohon-pohon ini masih seneng di sini. Kalau sore jam 5 itu ada burung kutilang itu musyawar di situ. Banyak sekali. Banyak sekali datang dari beberapa penjuru. Terus ngumpul di pohon pete ini. Kalau jam 5 sudah peling saya. Jadi kayak musyawarah itu Mas. Jadi banyak saling mengoceh. Ya, gitu. Semuanya mengoceh kayak ini. Ya, prinsip kita menjaga alam, alam bisa menjaga kita. Sebenarnya manusia yang diomongin menjaga alam itu terlalu sombong mas. Kita tuh hanya bagian dari alam. Yang sok-sokan menjaga ini kayaknya keduren. Kita hidup sama-sama aja. Sinergi dengan alam. Iya, kita tuh cuma bagian kecil loh. Angin cidiknya menung saya serasa ngopo-ngopo. Kandang itu saya bikin segitiga sama kaki. Nah, itu tujuannya agar orang yang datang itu tidak khawatir untuk kesenggol badannya. Jadi mengutamakan space lebih luas. Jadi kalau kita melihat cara mandangnya ke kandang, kita bisa melihat isi kandang sepenuhnya. Bisa mengontrol telurnya di mana, medianya bagaimana, sirkulasi udara bagus, cahaya bagus. Dan sebelum kita bikin kandang, kita gali dulu Mas, 60 cm. Jadi yang minimal 60 cm. Yang 20 cm itu yang paling bawah itu saya kasih ranting kayu Mas.
Ranting kayu itu tujuannya agar didatangi rayap sama cacing. Nah, rayap sama cacing itu kan sumber makanan bagi ayam juga. Terus yang 2/3 ke atas itu saya kasih daun basah, daun kering sebagai unsur brown sama green untuk mendekomposisi si kotoran ayam. Kita tambah lagi komposisi kapur tohor, Mas. Kapur tohor itu kapur enjet Injet yang untuk biasa kinang gitu. nginang simbah-simbah itu loh. Nah, itu tujuannya agar apa? Dia akan mematikan bakteri-bakteri yang ada. Dia kan kalau kena telek kotoran ayam itu panas. Jadi dia bisa mematikan bakteri-bakteri. Jadi kan medianya sehat. Terus kita mengutamakan kebahagiaannya ayam juga, Mas. Jadi ayam itu senangnya ceker-ceker, Mas. Jadi kita memfungsikan ceker ayam bagi chicken traktor, ngolah alik media itu. Sehingga terdekomposisilah si kotoran ayam, media itu sebagai lahan untuk menyimpan makanan juga. Kan ayam itu makannya secukupnya, Mas. Jadi ketika dia sudah kenyang, dia timbun lagi. Nanti kalau sudah lapar, dibuka lagi dapat makanan. Kalau dia lebih masih kepingin makan, dia doker-doker atau ceker-ceker lebih dalam, dapat cacing sama rayap. Jadi kandang itu kan tadi bentuknya segitiga. Sebenarnya sisi tegak ini bisa berupa tembok. Tembok, tritisan, pagar. Nah, tembok apapun. Jadi bentuknya segitiga, ibaratnya kita cuma ngasih papan, selembar papan aja itu udah cukup. Ngirit bahan, Mas. Kan kita prinsipnya 3M, murah, mudah, hasilnya melimpah. Gitu. Ngirit bahan, terus bisa diaplikasikan di tempat yang sempit. Seperti kandang kami hanya ukuran 1 kali 2,5. Ibaratnya 1 kali 2 meter, ukuran rumah masa depan kita. Gitu. Itu masa depan, protein kita dari situ. Semua itu kita dekatkan dengan dapur, Mas. Tujuannya mungkin lebih kenanya, kita punya ruang makan, Mas. Di depannya ada jendela. Ketika kita melihat keluar, itu bisa kita makan, itu telur dari ayam ini, sayur dari situ. Kita melihat, ternyata sayur itu dapat pupuk dari kandang. Si ayam baru makan sampah, baru Sampahnya makan dari rumput. kita. Jadi kita Itu terasa sekali kita pagi hari jadi itu sistem. kita makan bersama. Ayamnya makan, Tanamannya makan, kita juga makan. Nah, kita makannya dari hasil telur, Dari dari sayur. sayur, terus sayurnya dari pupuk yang dari kandang. Jadi kayak terintegrasi Ya, gitu. kita merasakan kita tuh di dalam sistem, Ya, bukan dalam kita sistem. tuh terus jadi pengatur sistem gitu Iya, kayak iya. sombong gitu. Itu bahagia sekali sih, Mas, ketika kita bisa menyaksikan dan merasakan ayamnya seneng, kita bikin seneng, terus aku juga dibikin seneng sama ayam. Ya, lelenya itu Lelenya juga juga sehat. bagian kita makan lele. Lele. Lelenya dapat dari sisa makanan. Lelenya dapat dari makot. Makot. Bahkan lele mati kita kasih makot, makotnya kita kasih lele. Itu cuma siklusnya sangat singkat. Itu terasa terlihat nyata di pekarangan kita. Setahun swasembada telur Iya. dari 4 Ah, ekor tuh kayak impossible gitu ya. impossible Ya. Iya. gitu. Ya, kan kita memeliharanya ayamnya KUB. Itu pun yo yang ngenalin yang ngasih ayam itu. Sebelumnya itu saya juga nggak tahu ada ayam KUB. Nggak kenal. Nah dari situ sebenarnya ada rasio, Mas, antara kamu keluarganya berapa, ayammu berapa, itu ada rasio minimal sama. Jadi keluarganya 5, ayamnya 5, sisa makanan 5 orang ini dan sampah-sampah organiknya cukup loh untuk ngasih makan ayam. Jadi sebenarnya gitu, daripada stunting dikasih bantuan protein berapa bulan sekali. Nah, itu kan padahal dimakan seminggu aja udah habis. Namun ini Nggak nyampe. dikasih edukasi supaya masyarakat bisa mandiri. Itu solusinya akan lebih berkelanjutan. Dan pemerintah nggak harus mengeluarkan dansosnya banyak Iya, sekali. benar. Jadi masyarakat itu dimodali kayak pancing lah, jangan dikasih ikan terus. Iya. Jadi sebenarnya masih ada sesuatu yang belum terlengkapi lah. Ibaratnya kalau sandang tangan itu, Papan. kalau sandang kan kita memang tidak mengikuti fashion, yang penting fungsinya ada gitu. Iya. Pangan insya Allah bisa. Terus pengobatan sebisa mungkin yang Iya. alami. Nah untuk papan itu sebenarnya saya masih punya idealisme yang belum terwujud. Bagaimana membuat hunian itu seminimal mungkin dan sesedikit mungkin efeknya untuk lingkungan. Heeh. Kalau sekarang kan katanya Gen Z akan kesulitan mendapatkan perumahan. Itu ada ilmunya tapi belum saya jalani. Jadi bikin rumah seperti orang zaman dahulu dengan bahan yang ada. Respon Bapak Ibu sebagai pegawai negeri terus memilih di kehidupan begini itu gimana? Yo, mungkin ada cemasnya beliau. Merasa leganya itu saat banyak yang datang ke sini. Oh, ternyata anakku ya aneh-aneh banget. Ternyata ya relevan gitu. Tapi ya memang
kalau kumpul keluarga besar gitu ya yang dibicarakan yang mungkin dibicarakan memang dunia mereka. dunia Dan mereka. kebetulan suami kan dulu juga pernah didaftarkan supaya jadi PNS dengan berbagai cara dan beliau menolak. Saya juga tahu setelah nikah gitu. Yang penting aku konsisten di bidangku, alhamdulillah banyak yang datang. Yo, kalau orang tua saya sih, kalau cerita sama teman-temannya gitu, ya tidak bisa dibanggakan. Mungkin beliau lebih bangga saat saya dulu ada di Brunei daripada sekarang di rumah gitu. Tapi yo, ternyata yang datang ke rumah pun malah dari kalangan tertentu, malah dari pejabat-pejabat banyak yang datang gitu. Iya. Oh ternyata anakku yo dibutuhkan. Jadi mungkin mereka sudah tahap penerimaan, Mas. Jadi tiap anak tuh punya peran masing-masing gitu. Kalau dari DNA, ibu kan memang PNS. Tapi saya itu mungkin DNA-nya lebih banyak dari bapak. Bapak saya ke saya itu DNA-nya sama. Pemulung, seneng resik-resik. Jadi melihat sesuatu yang kotor, barang yang mospro nggak berguna itu risih. Jadi selalu berpikir untuk seperti itu. Jadi bapak saya ngolah sampah juga di rumah juga beliau memilah sampah. Saya pun belajarnya dari bapak. Meskipun beliau PNS tapi tetap DNA-nya tukang resik-resik. Jadi kalau di ekosistem ada yang karnivora, herbivora apa-apa, saya mungkin mengambil perannya, saya itu pengurai. Semua itu nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Semua itu bagian dari sistem yang podo. Renek pengurai lah ya batang neng dindi kan. Sing urip ning dhuwur sing dadi raja ya ora betah. Semua ada perannya masing-masing. Kalau harapan kami, Yosofam memberikan manfaat untuk lebih banyak orang. Yeah. Jadi kita nggak maksa orang lain untuk cinta lingkungan, praktekkan dan rasakan. Lebih bisa meyakini kalau jenengan ngalami. Yeah. Kalau cuma dengar dari omongan saya, jenengan nggak praktek, itu akan maido lah yang paling gampang. Tapi kalau sudah mengalami, nanti insya Allah akan merasakan sendiri. Saya berharap anak-anak saya nanti tetap menjaga alam ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi tidak muluk-muluk lah, kita cukup menjaga alam sekitar. Kita feedbacknya sudah kita rasakan sendiri nanti. Terima kasih, saya Sri Widodo dan Nurul sebagai owner Yosofam Karangkulon Biro Trucuk Klaten mengucapkan banyak terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.